Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Kini program asimilasi yang diberikan pemerintah kepada seluruh penghuni lapas sudah lebih diperketat, terutama kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan korupsi yang tidak lagi mendapat program asimilasi. Demikian disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Julius Pat. Julius menyebutkan peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2020 yang baru saat ini merupakan kelanjutan dari program asimilasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Yang sebelumnya sudah ada peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 dan dilanjutkan lagi dengan persyaratan yang lebih ketat, di mana sebelumnya kasus pembunuhan berat maupun berencana diperbolehkan mendapatkan program asimilasi. Namun saat ini dengan adanya Permen Nomor 32 Tahun 2020 yang baru sudah lebih diperketat, seperti kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan kasus terkait perlindungan anak, korupsi, narkoba, illegal logging maupun illegal fishing sudah tidak bisa lagi mendapatkan program asimilasi. Permen 32 tahun 2020. Jadi ada peraturan menteri baru tahun 2020, Permen 32 itu adalah kelanjutan dari program asimilasi dalam rangka pencegahan COVID atau penanggulangan COVID-19. Jadi itu sebetulnya sudah ada yang kemarin Permen 10 2019, tapi ini dilanjutkan lagi, tapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Jadi seperti pembunuhan, kasus pembunuhan berat, berencana, itu tidak boleh. Dulu yang kemarin boleh. Pencurian dengan kekerasan tidak boleh. Yang terkait perlindungan anak tidak boleh. Kemarin boleh. Jadi yang seperti itu. Jadi kita lebih perketat lagi. Sementara itu saat ini jumlah penghuni yang berada dalam lapas kelas 2B Manokwari ada 319 orang termasuk tahanan yang dititip di rutan Polres maupun Polda Papua Barat. Adapun kasus yang menonjol saat ini kata Julius yaitu kasus penganiayaan, narkoba maupun terkait perlindungan terhadap anak. Paling menonjol secara umum pasti penganiayaan. Korupsi apa sih? Korupsi tidak terlalu. Baru penganiayaan, biasanya narkoba. Itu baru turunannya berikut undang-undang perlindungan anak. Baru yang street crime itu sebetulnya juga tidak terlalu banyak seperti yang saya sampaikan tadi itu. Paling ada di kisaran di bawah 10% lah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan tidak ada anggota yang menggunakan narkoba maupun obat-obatan terlarang, Polres Manokwari gelar tes urin. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada sejumlah wartawan. Dadang mengatakan pihaknya dari Polres Manokwari bekerjasama dengan dokter kesehatan Polda Papua Barat melaksanakan tes urin bagi seluruh anggota Reskrim, Intel, dan anggota Sat Narkoba Polres Manokwari guna mengecek apakah ada anggota yang menggunakan obat-obatan terlarang ataukah tidak. Lanjut kata Dadang, tujuan dari pemeriksaan urin untuk mendisiplinkan anggota, sehingga bila ditemukan ada anggota yang menggunakan barang haram tersebut, maka jelas akan diberikan penindakan tegas. Kami dari Polres Manokwari bekerjasama dengan Dokes Polda Papua Barat melaksanakan tes urin bagi seluruh anggota Reskrim, anggota Intel, dan anggota Sat Narkoba. Kami laksanakan untuk melihat dan mengecek apakah anggota ada yang menggunakan, mengkonsumsi dan lain sebagainya daripada narkoba atau psikotropika ini. Kapolres Manokwari juga mengatakan jumlah anggota yang dicek urinnya ada 87 personil khusus anggota unit lapangan, sedangkan Polsek jajaran di Polres Manokwari akan menyusul untuk dilakukan pemeriksaan urin. Kedepan, Kapolres berharap masyarakat dapat memberikan informasi bila ada anggotanya yang kedapatan menggunakan obat-obatan terlarang. Masalah indikasi ataupun tidak kami melakukan secara random, termasuk seluruh perwiranya tadi dari Polres, kami lakukan hal yang sama, Kapolsek juga sudah.
tinggal nanti random masalah kalau ada indikasi anggota pemakai atau menggunakan narkoba, kami juga minta bantuan masyarakat untuk memberi informasi sehingga akan kami lakukan penindakan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Distrik se-Kabupaten Manokwari tahun 2021 diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Februari. Hal ini ditegaskan Kepala Bapeda Kabupaten Manokwari, Tajudin, bahwa sesuai jadwal Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat distrik di Kabupaten Manokwari sudah harus terlaksana di minggu ketiga bulan Februari, setelah dilakukan Musrenbang di tingkat kampung. Dikatakannya, Musrenbang pada 164 kampung di Kabupaten Manokwari masih ada beberapa kampung yang belum melakukan Musrenbang, sehingga pihaknya telah menyurati pemerintah kampung agar segera melakukan Musrenbang. Sudah saja bahwa Musrenbang kampung itu Januari, bulan Musrenbang distrik itu Februari, kemudian Musrenbang kabupaten ke kabupaten Maret. Nah tadi saya baru di dalam kemarin suratnya jadi nanti tanda tangan hari ini sudah disampaikan ke klub, mudah-mudahan teman-teman di ini kita harapkan minggu pertama kedua ini harusnya kampung selesai bulan Januari ya. Kita kasih kesempatan lah, jangan sampai lupa lagi karena sudah beritahu kalau Musrenbang tolong untuk kampung apa yang mau diusulkan kabupaten di luar dana kampung, kemudian apa juga yang beda kegiatan apa yang dana kampung itu bahas itu di Januari, terus Februari kumpul di kecamatan distrik kita bahas ramai-ramai lagi. Nah, hasil dari distrik itu kita bahas di kabupaten bulan Maret. Kita harapkan minggu ketiga itu semua di distrik sudah selesai Musrenbang. Tajudin menambahkan, selain hasil Musrenbang dimasukkan ke dalam sistem dan akan dibahas lanjut di Musrenbang tingkat kabupaten dan juga provinsi, diharapkan juga program kerja dari anggota DPRD Kabupaten Manokwari pada masing-masing daerah pemilihan dapat dimasukkan juga dalam sistem, yang paling lambat dimasukkan sebelum penetapan APBD Kabupaten Manokwari tahun 2021. Di tahun 2021, sistem penginputan hasil Musrenbang langsung dimasukkan pada aplikasi, sehingga apabila mengalami keterlambatan, maka sistem akan terkunci secara otomatis, sehingga program yang direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Di tahun 2020. Pemirsa, di awal tahun 2021, harga jual kebutuhan bahan pokok atau BAPOK pada pasar di Kabupaten Manokwari masih berada pada harga jual standar atau masih terjangkau. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari, Harjanto Ombesapu, kepada awak media Selasa siang. Hal ini berdasarkan inspeksi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manokwari pada sejumlah pasar di Kabupaten Manokwari. Kenaikan harga barang di pasar belum begitu signifikan, tetapi masih sesuai standar pemerintah dan terjangkau. Kenaikan harga barang yang tidak signifikan dengan sesuai dengan pasaran, tapi ini sudah dilakukan oleh petugas dari Perindakop yang turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan langsung ke distributor untuk memeriksa barang-barang, jangan sampai ada barang yang bisa dinaikkan secara tiba-tiba. Tapi untuk 1 bulan untuk tahun baru ini barangnya saya kira aman semuanya, tidak ada yang harga yang dinaikkan. Harjanto menambahkan, selain sesuai standar harga, ketersediaan BAPOK di pasaran juga masih cukup memadai untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian, kondisi BAPOK juga masih dalam kondisi layak konsumsi. Pihaknya belum menemukan adanya upaya penimbunan BAPOK kadaluarsa oleh para distributor untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Kalau kita di Manokwari ini, saya kira kita semuanya berjalan lancar, tidak ada yang macet. Semuanya kita berjalan lancar, tidak. Kita lihat saja pada saat waktu Natalan, tahun baru ya kita aman semua. Gitu. Semua proyek ada itu misalnya beras, gula, tepung apa segala macam kan ada, tidak ada kekurangan untuk kita. Lebih lanjut, Harjanto juga menyampaikan jika dalam sidak yang akan dilakukan oleh dinas terkait dan ditemukan distributor yang nakal baik dari segi harga,
dan juga penimbunan bapok yang kadaluarsa, pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas yang dapat berujung pada denda dan pencabutan izin usaha. Untuk menjaga hal tersebut dan menghindari adanya kecurangan, para distributor bapok di Kabupaten Manokwari diwajibkan untuk melaporkan ketersediaan bapok dalam kurun waktu seminggu sekali. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebanyak 1.024 orang tenaga kesehatan dan 10 orang non-tenaga kesehatan divaksinasi vaksin COVID-19. Pencanangannya di Puskesmas Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Tenaga kesehatan menjadi prioritas penerima imunisasi vaksin COVID-19 yang diyakini sebagai garda terdepan dalam menghadapi dan menangani para pasien COVID-19 di Indonesia. Hal ini juga berlaku kepada 1.024 orang tenaga kesehatan di Kabupaten Fakfak. Mereka diharapkan aman ketika berhadapan dengan masyarakat di lingkungan kerjanya. Dan juga kepada masyarakat diharapkan juga menerima imunisasi vaksin COVID-19. Jangan terhasut dengan berita-berita hoaks. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Fakfak, Muhammad Uswanas, saat usai melaksanakan pencanangan vaksinasi imunisasi vaksin COVID-19 bertempat di Puskesmas Distrik Fakfak Tengah. Masyarakat harus siap divaksin. Jadi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa vaksin ini tidak ada masalah. Ternyata yang kita dengar-dengar itu hoax itu. Buktinya mereka semua itu tambah nafsu makan itu ya. Berarti tidak ada masalah. Kalau suntik kemudian ngantuk itu berarti ada proses perbaikan dalam tubuh. Betul toh? Dan kalau sudah efek ngantuk pasti lapar. Berarti sel-sel yang rusak itu sudah siap. Jadi tidak ada masalah. Tidak kita siap untuk vaksin. Ya. Terkait dengan hal itu, AKBP Ongki Isgunawan, Kapolres Fakfak, menghimbau agar masyarakat Kabupaten Fakfak bertekad mensukseskan kegiatan pencanangan imunisasi vaksin COVID-19. Masyarakat agar tenang dalam mengikuti kegiatan vaksinasi pada saat gilirannya dan sama-sama menjaga Kamtipmas serta menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak terutama di ruangan terbuka atau dalam kerumunan. Vaksin yang dikeluarkan 1 Februari sesuai dengan 2021. peserta yang mau diimunisasi. Ya, saya menghimbau bukan seperti vaksin rutin yang kami bawa. Sama-sama kita. Jadi kami keluarkan vaksin sesuai dengan untuk kebutuhan. Mensukseskan Jadi tolong segera kegiatan teman-teman yang besok siap divaksinasi agar segera warga masyarakat nama jangan di grup, takut, kemudian agar kami jangan data percaya nama-namanya. Terima kasih. dengan berita-berita yang tidak betul, yang tidak benar. Silakan cek ke website ataupun sumber dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga sumber dari Satgas COVID-19 pusat. Silakan di situ dilihat bagaimana persyaratannya, terus kemudian apa keuntungannya setelah divaksin. Selain para tenaga kerja yang diimunisasi, juga ada ASN Kepala Distrik Fakfak Tengah, Kepala Kampung, para wartawan, dan tokoh pemuda, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Proses pencanangan vaksinasi COVID-19 berjalan lancar dan aman tanpa kejadian khusus yang luar biasa. Hal tersebut dibuktikan pada tahapan terakhir proses di meja observasi dan testimoni dari peserta penerima imunisasi. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Sedikit gugup, terus tekanan darah mungkin sedikit naik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.